kembali lagi saya mau membagikan resep memasak tom yum. Ini ada yang sedikit beda ya, yang dibuat oleh banyak orang. Itu ini yang saya mau kasih tahu ya Bu ya. Pertama-tama bahan yang sudah disiapkan ada daun jeruk 2 lembar ya. Kemudian ini sudah ada jahe, kemudian lengkuas sedikit. Ini asam glugur atau asam potong. Ada orang bilang asam potong, bisa diganti dengan asam kandis. Kemudian serai, kemudian cabai rawit merah. Kalau suka pedas ini dengan ini 3 ini tidak terlalu pedas, bisa ditambah. Kemudian cabai sayur. Nah, saya gunakan cabai sayur ini sebetulnya untuk pewarnaan ya, supaya warna kuahnya lebih ada merah gitu ya. Untuk pedasnya pakai ini. Kemudian garam ini 1,5 sendok ya. Nanti dicicip kalau kurang atau ini. Kemudian sayurnya ada jamur, kemudian jagung muda, boleh yang ibu-ibu mau tambahin dengan buncis atau apa silakan. Kemudian ini bawang putih 3 siung ya. Kemudian ini daun udang yang sudah saya bersihkan. Kemudian cumi ini nanti kita potong-potong. Kemudian kaldu bubuk 1/2 sendok makan. Kemudian kecap asin dan kecap ikan. Ini masing-masing cukup 1 sendok ya, 1 sendok makan. Kemudian tomat ya, ini tomat untuk menyeimbangkan gurihnya ya. Ini satu yang saya ingin jelaskan ya. Untuk tom yum, kekhususan dan rasa yang kuat itu dari akarnya ini Bu ya. Jadi ini jarang dipakai orang, tapi sebetulnya untuk mendapatkan wangi dari daun ketumbar ini ya akarnya ini, bukan daunnya ya. Harganya tidak mahal. Saya tadi membeli untuk sebanyak ini sudah banyak sekali ya. Ini bisa dilihat ya, ini banyaknya. Ini saya pakai hanya 10 ribuan ya, nggak mahal kan? Bisa tunjuk ini. Nih, hanya 10.000, jadi tidak mahal. Bisa macam-macam penggunaannya. Kita mulai sekarang menggiling. Ini bumbu semua digiling kecuali asam kandis. Untuk yang digiling itu adalah cabai ya, cabai. Wah, ini cabai. Bisa juga gunakan ini ya Bu, blender. Namun kalau pakai blender itu memang bumbunya tidak keluar, tidak begitu ini. Tapi bisa juga gunakan blender atau gilingan. Sama dengan bawang putih ya, kita akan giling ini. Kelihatannya. Ini udah ada cabai, bawang putih, garam kita masukkan. Oh iya, ini ada ikan. Ikan ini saya akan rebus dulu. Kita akan rebus untuk mengambil sari dari ikan ini untuk kita pakai di tom yumnya ya. Kita rebus dulu. Untuk menyampur ikan ini ya, bisa aja ini apa aja ya. Sebetulnya untuk lebih efisien sebetulnya dari kulit udang ya yang direbus, tapi karena kulit udangnya saya lupa ini terbuang, jadi saya pakai ini. Kulit udang juga bisa ya Bu ya, kulit udang yang dari ini kulit udangnya kita pakai untuk rebusan, tapi karena terbuang saya pakai ini. Yang penting kita ambil sarinya aja. Nah, untuk rebusan ini kita masukkan lengkuas, ini tadi asam sudah. Kemudian kita keluarkan batang ini untuk tidak pahit, jeruknya kita masukkan sini. Saya sudah panaskan panci air mendidih. Setelah airnya mendidih baru kita masukkan ini bahannya. Ini jahenya dirajang saja. Sebaiknya agak kecil ya supaya bisa
mendapatkan sarinya. Masukkan sini. Kemudian ini serai kita potong-potong. Ini bahan yang akan kita rebus untuk sebentar, tidak lama. Ini airnya sudah mendidih ya. Kita keluarkan, ini sudah mendidih. Kita masukkan ikan ke dalam, kemudian bersama bumbunya semua. Kemudian kita tutup. Sambil menunggu ini kita lanjutkan menggiling cabai tadi. Ini cabainya sudah digiling ya, digiling kasar aja. Kemudian kita potong nih akarnya, kita ambil akar. Kita rajang ya, rajang halus supaya mudah digiling. Semua akarnya kita rajang, karena di sini bumbu utamanya ini akar ini sendiri, akar daun ketumbar. Ini sudah ya, kita masukkan, kita giling kasar aja ya untuk mengambil aromanya saja. Beberapa saat saja sampai akarnya sudah dicampur. Nah, sekarang cabai ini kita akan masak, kita goreng dulu. Ini sari ikannya sudah, ini kuahnya sudah ya, kelihatan ya. Nah, ini sarinya kita pindahkan. Kemudian kita menggoreng sambelnya. Ini kita panasin dulu. Kita masukkan minyak goreng sedikit ya, 1,5 sendok. Kita tunggu panas ya. Ini sudah cukup panas, kita masukkan ini cabenya. Ini dimasaknya sebentar saja ya, hanya memasak ini bawang putihnya. Tadi bawang putih, cabai, garam, sama akar daun ketumbar. Ini sudah matang. Kemudian kita ambil ikannya yang dari rebusan, nah kita nggak pakai. Kemudian kita pindahkan kuah rebusannya ini kembali ke atas api, tuangkan ke dalam. Ini tidak perlu dimasak, hanya kita campurkan aja. Terus kita masuk
masukkan ke sini. Kita bersihkan, campur. Kita matikan api ya, kita saring nih Bu ya, kita saring ini ya, kuahnya kita saring supaya tidak. Jadi kalau memang mau nggak apa, ini bisa ditampakkan, nggak apa-apa, nggak usah disaring, bisa disaring atau tidak disaring sama aja. Kita saring dulu ya. Selanjutnya kita potong-potong jamurnya ya Bu. Selanjutnya kita masukkan jagung ya. Jagung dengan jamur itu beda ya masaknya. Mungkin sekitar 3 menit setelah dimasak jagungnya boleh dimasukkan jamurnya, karena jamurnya, masak jamur hanya sebentar supaya tidak terlalu lembek, jamurnya masih crispy. Selanjutnya ini sudah mateng jagungnya, kita masukkan jamur ya. Kita masukkan jamur. Jadi cumi sama udangnya belakangan ya. Kemudian kita masukkan kaldu bubuk, campur. Kemudian kecap ikan ya, 1,5 sendok. Sedikit saja, tadi udah dikasih garam. Jadi kalau ibu tidak mau pakai garam tadi, bisa hanya kecap asin. Tapi kalau mau sedikit garamnya sedikit saja. Tadi saya bikinnya 1,5 sendok, bisa 1 sendok saja. Ini bisa 1,5 sendok. Garam 1 sendok, ini 1,5. Ini karena tadi garam sudah, ini saya kasih hanya 1 sendok. Nah, sekarang kita aduk. Kita masukkan ya Bu ya, cuminya dalam. Kemudian udang kita masukkan. Kita aduk. Ini untuk seafoodnya sendiri jangan terlalu mateng ya, kurang enak gitu ya. Ini paling sekitar 2 menit, 1-2 menit. Sebaiknya jangan ditutup ya, kita inikan aja, kita aduk-aduk. Ibu-ibu, ini sudah selesai. Kita tinggal tambahkan tomat ke dalam. Kita masukkan tomat. Ini hanya biar cantik saja penampilannya. Kemudian terakhir kita masukkan daun ketumbar di atasnya. Ini sudah selesai ya, bisa dilihat ya. Enak sekali. Ini sudah selesai. Silakan nanti ibu-ibu bisa menanyakan, ada yang mungkin kurang jelas atau ada alternatif lain, kira-kira apa masukannya atau mungkin bahannya yang bisa diganti apa. Selanjutnya nanti tiap minggu saya upload resep lagi. Kemudiannya nanti ini saya banyak membuat masakan dari bahan daging ya, dari ayam, kambing, sapi. Selama ini saya bikinnya tuh ikan-ikanan. Selanjutnya juga nanti ada sambal-sambelan gitu ya, dan makanan-makanan
kecil yang manis-manis di video-video selanjutnya. Itu aja. Kalau ada yang merasa ini bermanfaat, silakan di subscribe ya Bu ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye. Ibu-ibu, saya juga membuat beberapa video, semuanya berbahan murah ya, tapi enak dan tetap sehat. Bila ibu-ibu tertarik, bisa klik video di atas ini. Semoga menambah ide memasak untuk keluarga. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video saya ini.